yang hadir dalam kebaktian etnik di saat ini. Harapan beta, katong semua sama sadar bahwa katong ada dan hidup sampai oras ini hanya karena Tuhan pun kasih sayang dan piaraan. Oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dan karena peliharaannya itu, mari katong nyatakan, katong pun juga kasih sayang dan kesetiaan pada Tuhan. Katong mau dengar Tuhan pun nasihat, Tuhan pun ajaran lewat nasihat para rasul, para pendeta, para penatua, majelis jemaat, dan orang-orang yang Tuhan percayakan di kebun anggur Tuhan untuk memperdengarkan suara Tuhan. Pagi hari ini, LPD Gereja Protestan Maluku mengangkat bacaan Alkitab atau ajaran Tuhan dari Kitab Petrus, 2 Petrus pada pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang tadi sudah dibacakan dalam bahasa Ambon yang bagus itu. Ya. Moga-moga katong yang dengar ini, katong mau resapi makna, arti dari ajaran itu. Jangan sampai akan masuk di talingan kiri, keluar di talingan kanan, pi habis yang ada arti dan makna apa-apa. Dunia sekarang ini dunia sujahat. Di kanan kiri, muka belakang, ya. Kita berjumpa dengan banyak orang dan orang-orang itu juga punya kepentingan, punya maksud, tujuan sendiri-sendiri lain. Dan yang terbanyak di zaman milenial ini yang sekarang ini katong rasakan hampir di mana-mana kejahatan terjadi. Termasuk yang terjadi di Kariu juga itu kejahatan juga itu. Saya tahu angin ajaran dari mana yang membuat seperti itu hanya karena entah betul karena itukah atau ada yang lain kita tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan tahu. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara semua menyadari kondisi nyata yang macam begitu, Rasul Petrus bilang pegang kuat-kuat. Bertumbuh di dalam Tuhan. Allah yang katong percaya dalam Kristus Yesus hanya diam. Tadi siapa ini? Hendrik itu menyanyi Yesus kekuatan. Ya. Kiranya kita mengalami kekuatan karena iman percaya kita kepada Yesus yang membuat kita kuat. Untuk tetap berdiri di tengah-tengah dunia ini di atas dasar iman percaya kita. Dan katong seperti yang orang bilang lalamong di pinggir pantai. Tahu lalamong keseng? Kalau angin lari ke kiri, dia ke kiri. Kalau angin ke kanan, dia ke kanan. Kalau arus ke darat, dia ke darat. Kalau arus ke laut, dia ke laut. Itulah lalamong. Mudah-mudahan warga jemaat Gereja Protestan Maluku, jemaat kategori TNI Angkatan Darat, Pinel Benteng Atas, bukan lalamong-lalamong yang mudah dipengaruhi oleh orang-orang karena kepentingannya lalu menghancurkan semua kita. Ini harus diwaspadai. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara semua banyak ajaran-ajaran baru. Ada gereja-gereja baru, ada aliran-aliran baru, ada pemahaman-pemahaman baru, misalnya baptis ulang, kawin cerai, ya, penyembahan berhala, narkoba, prostitusi, seks bebas, itu juga pemahaman-pemahaman orang. Ya. Yang terbawa oleh pikiran-pikiran mereka sendiri dan ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran sesat itu bukan baru sekarang, dari dulu juga ada lagi. Dan sudah kita temukan, ya, di zaman Petrus temukan hal yang seperti itu. Ajaran yang disebut gnostik, dokotisme, yang lebih
mengandalkan logika manusia, pikiran manusia. Bukan lagi bergantung pada apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang paling mendasar dari munculnya nasihat ini, ya, karena ada pemahaman tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Ada orang bilang begini, Tuhan itu parlente. Ya. Antua sen datang. Masa dari dulu sampai sekarang ini. Dari katakan dalam Alkitab, kalau kita membaca dari ayat 1 kitab Petrus ini, 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17-18 ini kita melihat bahwa ada pemahaman seperti itu. Kok Tuhan itu janji mau datang. Masa dari dulu sampai sekarang ini belum datang-datang, antua parlente itu. Ya. Antua tidak tepati janji. Antua alpa dan lalai menepati janjinya. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudara, Petrus bilang, oh Tuhan sen seperti itu. Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan di dalam Kristus sen begitu. Antua belum datang, bukan karena antua sen akan datang. Bukan karena antua parlente. Bukan karena antua mengeluarkan janji-janji dan harapan-harapan yang palsu. Antua pasti datang. Tapi waktunya katun sen tahu. Bahkan di dalam ayat berapa ini ada di sini dikatakan bahwa bagi Tuhan itu 1000 tahun seperti 1 hari. Baca ayat-ayat sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir dan berasumsi bahwa Tuhan itu parlente, pembohong, ya, sen tepati janji dan segala macam. Tuhan pasti datang, itu yang harus saudara dan beta katong yakini seperti itu. Oleh karena Tuhan pasti datang, hanya tinggal waktunya saja. Entah dia datang pagi, entah datang siang, entah datang sore, entah datang hampir malam, entah datang poka-poka, ya. Sebelum fajar tabala, ya. Tapi Tuhan pasti datang. Entah sekarang, nanti besok, lusa, atau 1000 tahun lagi. Yang 1000 tahun cuma seperti 1 hari. 1000 tahun per katong, tapi cuma 1 hari per Tuhan. Oleh karena itu, tidak segampang itu, tidak semudah itu kita mengerti firman Tuhan, ajaran Tuhan, maksud Tuhan. Yang paling bagus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, katong yakin seyakin-yakinnya, jangan mudah terpengaruh oleh apapun juga. Dan karena itu bilang, Petrus mengajak kita pegang teguh dan bertumbuh di dalam Tuhan, dalam ajaran yang benar. Ya. Jangan ikut ajaran sesat, ya. Ajaran kelompok-kelompok tertentu, ajaran dari pengajar-pengajar lain di luar gereja, di luar Tuhan, di luar GPM yang membawa kesesatan, yang menghancurkan dan membinasakan. Bersyukur Bapak, Ibu, dan beta katong lahir dari keluarga dan kandungan yang sudah menerima Tuhan Allah dan Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dan katong sudah tahu bagaimana cara kita beribadah per Tuhan, bagaimana kita harus mengasihi sesama dan segala macam. Ya, itu yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan belum datang. Bukan karena Tuhan mulu parlente, tapi karena Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa, ya. Baca ayat-ayat sebelumnya. Supaya jangan ada yang binasa, sebab Tuhan mau menyelamatkan semua. Yohanes 3 ayat 16 bilang begitu. Sesangat Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya selamat. Jadi Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi saudara, mengasihi beta, mengasihi semua saudara-saudara, saudara di Kariu. Tapi juga Tuhan juga mengasihi orang Pelau, Kalolo, dan segala macam. Tuhan umat semua. Nanti bagaimana Tuhan mengajar mereka, mendidik mereka, menuntun mereka ke dalam kesadaran, itu soal Tuhan. Soal katoran, Bapak, Ibu, Saudara, jangan benci siapapun juga. Berdoalah untuk mereka juga. Ya. Tuhan pun cara. Ya. Yakin itu. Bagimu, bagiku, lakukanlah apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan,
Supaya karena itu orang bilang begini, sungguh anak-anak Tuhan ini. Sebenarnya Petrus juga terpanggil untuk menghadirkan sosok itu. Sanggupkah kita, sanggupkah katong menghadirkan Kristus dalam kehidupan katong dari hari ke hari? Benarkah dari bibir mulut ini keluar kata-kata yang penuh cinta, kasih sayang? Ya. Benarkah dari kata ini, dari bibir ini tidak ada kebohongan dan tipu muslihat? Ya. Kalau ada kata-kata yang seperti itu, ada sikap dan perilaku hidup yang belum betul, mari benahi sikap dan perilaku hidup ini. Kalau besok anto datang atau tengah malam ini anto datang, katong semua selamat. Karena memang katong sudah membenahi hidup berkenan per Tuhan. Tapi kalau hidupku belum berkenan per Tuhan, walaupun ketika menyambut datangnya Natal, kata menyanyi Maranatha, 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 Maranatha sampai habis napas lagi. Tuhan belum datang-datang. Dan kalau Tuhan datang saat menyanyi Maranatha, lalu antum membinasakan semua. Ya. Kalau bicara tentang saat kedatangan itu semua api di mana-mana. Ya. Kalau api di mana-mana tawakar angus semua. Saudara demeta angus lagi. Ya. Apa artinya itu? Tuhan saya mau begitu. Tuhan mau semua selamat. Ya. Dan karena itu waktu yang masih ada ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan suka, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab bagimu dan bagiku itu adalah kitab yang benar, yang menentukan kebenaran, yang menuntun pada hidup yang kekal. Jangan berlari. Sekali lagi, jangan berlari. Itu kitab yang Tuhan sudah berikan, ya, yang ditulis oleh para rasul-rasul dan murid-murid dalam sebuah pergumulan yang luar biasa. Dan yang jelas bahwa dari waktu ke waktu semua yang difirmankan itu sementara digenapi. Yang terakhir adalah tunggu saatnya yang ketong sentau. Tapi karena ketong sentau saat itu, jangan sampai Tuhan datang ketong ada telanjang. Jangan sampai Tuhan datang ketong ada jangan sampai Tuhan datang ketong parente pancuri dan segala macam. Supaya katong juga menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Siapakah di antara Bapak, Ibu, dan Beta yang mau kalau Tuhan datang ketong binasa? Kan beta kira sengaja yang mau begitu. Semua sukacita, katong pembini, katong anak, katong saudara, orang satu rumah, orang satu jemaat ini semua selamat. Dan karena itu mari katong kalesang negeri ini, katong kalesang jemaat ini, katong kalesang rumah tangga kita semua. Katong kalesang hidup ini dan dana hidup ini menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan sesuai Tuhan pemerintah. Yang bertelinga, dengarkanlah. Amin.